Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 2113031010. Saya dari kelas 3A Pendidikan Kimia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait pembahasan soal OSK tahun 2019. Baik, langsung saja untuk soal yang pertama, yaitu di mana soalnya berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Nah, untuk strukturnya bisa dilihat di dalam layar. Nah, pertanyaannya, persen massa nitrogen dalam guanidin adalah. Baik, kita langsung saja untuk mencari persentase dari pertanyaan nomor 1. Nah, tadi rumus strukturnya itu menyebutkan bahwa CN3H5. Maka kita harus mencari tahu dulu rumus CN-nya tersebut. Di mana tadi C-nya kan ada 3, H-nya ada 5, maka jadinya CN3H5. Setelah itu kita cari dulu MR dari senyawa CN3H5 ini. Nah, berarti dari senyawa ini C itu ada 12 ditambah dengan N itu ada 14 dikali 3 berarti kan 42. Terus kita tambah dengan H itu 5. Nah, berarti setelah ditotal MR dari CN3H5 itu sama dengan 59. Selanjutnya kita tentukan persen massa nitrogen dalam guanidin nih katanya. Jadi kita harus mencari persen si nitrogennya di dalam guanidin tersebut. Nah, rumusnya bisa kita lihat di dalam layar di mana persentase massa N sama dengan total ARN per MR guanidin dikali 100%. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja nih angkanya. Apa aja tuh data yang dikasih tahu tadi. Dimana ARN itu 14 sesuai dengan tabel periodik. Terus dikali jumlah atom N ada 3 per MR senyawa dengan 59 dikali dengan 100%. Maka massa dari N tersebut yaitu 71,19%. Maka jawaban yang paling mendekati adalah D. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, di mana pertanyaannya, sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Nah, pertanyaannya, persen massa Ag dalam biji tersebut adalah. Langsung saja, massa unsur dalam senyawa kita bisa menggunakan persamaan yang sudah terpapar di dalam layar, di mana persamaannya yaitu massa Ag sama dengan ARAG dikali jumlah Ag dikali massa senyawa per MR senyawa. Nah, setelah kita hitung dalam layar tersebut sudah ada perhitungannya di mana 108 dikali 2 dikali 0,124 per 228 mendapatkan massa Ag sebesar 0,108 gram. Nah, sekarang kita tinggal cari aja persen. Nah, berarti persen Ag-nya ini kita tinggal bandingin aja nih. Berarti massa Ag itu kita bandingin dengan massa sampel dikali dengan 100%. Nah, lalu kita masukin aja angkanya. Di mana angkanya 0,108 per 1,5 dikali 100%. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 7,2%. Nah, ini sama dengan di dalam option C
C. Baik, selanjutnya untuk soal yang ketiga, di mana pertanyaannya, muskovit adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus senyawa KAI2, Si3, AlO 10 OH2. Hasil analisis sejumlah sampel muskovit menunjukkan kandungan Fi sebanyak 0,42 gram. Nah, pertanyaannya, massa sampel muskovit yang dianalisis adalah. Nah, pada pembahasan soal ini, kita bisa menggunakan rumus seperti soal nomor 2 tadi ya, karena massa Si di sini sudah diketahui, di mana rumusnya MSI sama dengan ArSi dikali jumlah Si dikali massa senyawa per Mr senyawa. Jadi kita tinggal masukin aja nih rumusnya tadi, di mana Mr muskonvit yaitu KAl2 dalam kurung AlSi3 O10 OH2, di mana angkanya 39 ditambah 27 dikali 2 ditambah 27 ditambah 28 kali 3 ditambah 16 kali 10 ditambah 17 kali 2. Nah, akan mendapatkan hasil sebesar 398. Nah, itu bisa dilihat di dalam layar. Tinggal masukin aja dari rumus yang di atas tadi, yaitu sebesar 0,42 per 28 kali 3 dikali massa senyawa per 398, maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,99 gram. Nah, ini juga setara dengan option C. Bisa dilihat di dalam layar ya. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Pertanyaannya, sebanyak 1,5 mili sampel larutan asam sulfat dari suatu baterai mobil dititrasi dengan 23,7 mili larutan NaOH sebesar 1,47 mol menggunakan indikator phenolphthalein untuk menentukan titik akhir titrasi. Nah, konsentrasi dalam satuan molaritas sampel larutan asam sulfat tersebut adalah. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, pada pembahasan soal ini kita bisa menggunakan rumus yang penetralannya F1M1. Nah, pertama kita buat dulu apa yang diketahui di soal ya, di mana reaksinya H2SO4 terurai menjadi 2H plus SO42-, di mana M1-nya ini yang ditanyakan, F1-nya ada 1,5 mili, A-nya ada 2 karena 2H+. Selanjutnya pada reaksi NaOH, di mana NaOH terurai menjadi Na+ ditambah OH-, di mana M2-nya 1,47, F2 ada 23,7 mili, dan B ada 1 karena OH-. Selanjutnya, kita tinggal masukin saja data yang diketahui di dalam rumus penetralan F1M1, di mana rumusnya ada F1 dikali M1 kali A sama dengan F2 M2 kali B. Sehingga setelah dilakukan penjumlahan, maka akan mendapatkan hasil sebesar 613 mol. Maka jawabannya adalah D. Baik, selanjutnya untuk soal yang kelima. Pertanyaannya, di laboratorium gas klor dapat diubah dari reaksi antara HCl dengan MnO2. Bersama reaksi setara adalah MnO2 solid ditambah 4 HCl aqueous bereaksi menjadi Cl2 gas ditambah MnCl2 aqueous ditambah 2H2O liquid. Nah, bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat atau 36,4
berat yang diperlukan untuk menghasilkan Cl2 sebanyak 2,50 gram adalah. Nah, baik, kita langsung saja membahas soal ini. Nah, pada pembahasan soal ini, kita cari tahu dulu mol Cl2, nanti dari Cl2 kita lari ke HCl, nah dari HCl kita ubah ke massa, begitu konsepnya. Berarti pertama kita cari mol Cl2-nya terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu massa per mR. Maka akan mendapatkan mol Cl2 itu sebesar 0,0352 mol. Selanjutnya, pada mol HCl akan mendapatkan mol sebesar 0,1408 mol. Nah, selanjutnya kita akan mencari massa dari HCl murni, di mana rumusnya N kali MR. Jadi tinggal masukin aja data yang sudah diperoleh tadi dan akan mendapatkan hasil sebesar 5,1392 gram. Nah, untuk mencari nah ini kan sudah ketemu tadi massa HCl murninya. Nah, ini jangan langsung kalian pilih karena di option ada jawabannya tersebut. Nah, karena yang diminta adalah si HCl pekat, yaitu berapa massanya, nanti kita balikin lagi ke dalam bentuk 100%. Nah, jadi untuk mengerjakan soal itu tidak boleh terburu-buru. Yang penting kita harus tahu makna apa yang dipertanyakan dalam soal tersebut. Nah, untuk mencari massa HCl pekat, yaitu rumusnya massa HCl murni per 0,36 dan akan mendapatkan hasil sebesar 14,275 gram atau dalam option gram atau C. Ini ya bisa dilihat C. Selanjutnya pada soal nomor 6, pertanyaannya, dari persamaan reaksi berikut ini, SnO2 solid ditambah 2H2 gas bereaksi menjadi Sn solid ditambah 2H2O liquid. Nah, volume gas hidrogen diukur pada 1 atm dan 273 Kelvin. Yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna adalah 2 gram. SnO2 adalah baik. Ini reaksi sudah setara pada soal ini. Yang ditanya volume H2 itu berapa. Jadi kita harus cari tahu dulu mol SnO2 di mana massa dibagi dengan mR, yaitu 2/150,7 akan mendapatkan hasil sebesar 0,01327 mol. Lalu kita cari mol H2 dengan perbandingan koefisien, maka perhitungannya bisa dilihat di dalam layar, akan mendapatkan hasil sebesar 0,02654 mol. Selanjutnya kita gunakan persamaan gas ideal, di mana rumusnya PF sama dengan nRT. Nah, ditanyakan F, maka rumusnya nRT per P. Maka kita tinggal masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi dan mendapatkan hasil sebesar 594,1 mili. Atau di dalam option yaitu E, ini ya, 595 mili. Cari aja yang mendekati. Nah, baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 7. Pertanyaannya, suatu sampel gas sebanyak 0,230 gram dalam 100 mili wadah pada temperatur 14 Celcius memberikan tekanan sebesar 600 mmHg. Gas tersebut adalah, baik, langsung saja kita cari. Nah, pada soal ini kita cari MR-nya. Apa nanti MR-nya tinggal kita cocokkan dengan pilihan jawabannya. Nah, agar mempermudah kita
untuk mencari MR, kita lihat saja di dalam tabel periodik, di mana N2 itu MR-nya 28, BR itu 39,9, Cl2 itu 71, X2 itu 131,3, dan KR itu 83,8. Nah, kita tinggal cari aja yang cocok dengan MR atau AR dari mereka ini dengan menggunakan persamaan gas ideal. Nah, rumusnya yaitu PF sama dengan nRT. PF sama dengan M kali RT per MR, maka MR rumusnya M kali R dikali T per P dikali F. Maka kita tinggal masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi dan mendapatkan hasil sebesar 71. Maka jadi jawabannya pasti itu klor, sudah pasti itu klor dalam option C. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 8, entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan persamaan termokimia yang paling tepat untuk proses tersebut adalah, nah baik, langsung saja kita bahas. Nah, entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur penyusunnya. Nah, penulisan persamaan kimianya harus setara. Nah, unsur penyusun PbCO3 adalah Pb, C, dan O2. Nah, jumlah setiap unsur di ruas kiri harus setara dengan jumlah unsur yang berada di ruas kanan. Maka dapat disimpulkan jawabannya yaitu option yang ke B, di mana bisa dilihat di dalam layar option yang ke B. Nah, baik. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. 2H2 gas ditambah 2Cl2 gas terurai menjadi 4HCl gas, di mana delta HU-nya itu sebesar min 92,4 kJ. Nah, pertanyaannya, di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah, baik, langsung saja kita bahas satu-satu, di mana tadi di option A ini benar ya, karena bila persamaan tersebut dibalik, nilai delta H kuadrat delta H2-nya adalah plus 92,4 kJ. Pernyataan ini betul. Kalau dibalik itu kan minus, jadi plus jadi minus dalam persamaan termokimia. Yang pada option B itu juga benar karena ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Yang juga benar di sebelah kanan ini, kalau yang H2Cl2 kan di sebelah kiri. Nah, rumus delta H untuk energi ikatan itu kiri kurang kanan. Nah, berarti kesimpulannya apa? Reaktan itu total energi disosiasi, yaitu harus lebih kecil dari produk, supaya kalau sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan, maka hasilnya minus, sesuai dengan delta H. Di sini benar nggak? Makanya dia dibilang HCl itu lebih kuat, berarti energinya lebih besar ketimbang H2 dan Cl2. Nah, untuk option C itu salah, karena bila wujud mereka berbeda, maka sudah pasti delta H-nya itu berbeda. Nah, yang ke D itu benar, karena delta HU pembentukan 1 mol gas HCl sama dengan 1/4 minus 92,4 kJ, sama dengan 23,1 kJ per mol. Nah, untuk option yang E itu benar, di mana delta H-nya pembentukan 1 mol gas HCl sama dengan 1/4 minus 92,4 kJ, sama dengan 23,1 kJ per mol. Maka jawabannya yaitu pada option C. Baik, selanjutnya untuk soal yang ke-10. Pertanyaannya, senyawa diklorodifluorometana
atau CCl2F2 banyak dipakai sebagai aerosol, propelan, atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan AC dan bersifat inert atau sukar berkreasi. Nah, pertanyaannya di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert tersebut adalah, langsung saja kita bahas. Nah, kata inert itu diartikan tadi dengan sukar bereaksi. Nah, sukar bereaksi ini mempunyai arti energi ikatan antar atom dalam molekul tersebut sangat besar hingga sulit diputuskan sebagai syarat terjadinya reaksi. Ada pemutusan ikatan dan ada pembentukan ikatan baru. Maka dapat disimpulkan jawabannya yaitu A, di mana energi ikatan karbon sama strip fluor besar. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 11. Pertanyaannya, reaksi antara gas NO dan gas O2 menghasilkan gas NO2 adalah reaksi orde kedua terhadap gas NO dan orde pertama terhadap gas O2. Nah, jika konsentrasi kedua reaktan dinaikkan 2 kali, maka peningkatan laju reaksi adalah, baik, langsung saja kita bahas. Jadi kita buat dulu rumus lajunya ya, di mana V sama dengan K konsentrasi dari CNO itu adalah 2. Tadi kata soal. Dan untuk CO2 ordenya 1. Nah, jadi kita konsentrasikan kedua reaktan dinaikkan 2 kali. Maka peningkatan laju reaksi adalah kita tinggal masukin aja angkanya NO2 kali pangkat 2, O2-nya juga 2 kali pangkat 1. Maka K ini 4 kali dikali 4 dikali 2 akan mendapatkan hasil 8. Maka jawabannya yaitu E, naik sebesar 8 kali. Baik, selanjutnya soal nomor 12. Nah, pada pembahasan soal ini, soal nomor 12 ini pertanyaannya, untuk reaksi pembentukan ozon dengan reaksi 3O2 gas terurai menjadi 2O3 gas. Nah, laju pembentukan O3 sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 7 mol dikali liter pangkat min 1 detik pangkat min 1. Nah, laju hilangnya gas O2 dalam mol dikali liter pangkat min 1 detik min 1 adalah, nah, pada pembahasan soal ini, kita tinggal gunakan perbandingan koefisiennya saja, teman-teman. Di sini kita diketahui koefisien O2 itu ada 3 dan koefisien O3 itu ada 2. Nah, jadi kita bandingkan saja, di mana rumusnya O2 sama dengan 3/2 dikali 2 kali 10 pangkat min 7. Akan mendapatkan hasil sebesar 3,0 dikali 10 pangkat min 7 atau sama dengan option D. Baik, untuk soal nomor 13, di mana soalnya larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat memiliki pH 8,65. Nah, pH larutan 0,2 molar asam klorobenzoat adalah, nah, untuk menghitung pH asam klorobenzoat harus diketahui nilai Ka atau pKa. Nah, nilai pKa dapat dihitung dari larutan garam yang sudah diketahui pH-nya. Nah, bisa dilihat di dalam layar, di mana larutan 0,2 M merupakan garam terhidrolisis parsial. Nah, di mana di dalam tadi soalnya pH-nya itu ada 1/2 14 pKa per log, sama dengan 8,65 sama dengan 1/2, masukkan data-data yang ada, sehingga pKa-nya diperoleh sebesar 4. Nah, selanjutnya masuk ke perhitungan pH asam lemah asam klorobenzoat. Tinggal kita masukkan saja data-data yang sudah diperoleh dengan rumusnya, bisa dilihat di dalam layar, dan mendapatkan hasil sebesar 2,35 atau dalam option C.
Selanjutnya yaitu soal 14. Pertanyaannya, suatu larutan penyangga buffer yang dibuat dengan cara mencampurkan NH3 dan NH4Cl mempunyai pH 10. Di antara prosedur berikut yang dapat digunakan untuk menurunkan pH larutan buffer tersebut adalah yang pertama menambah larutan dengan HCl, yang kedua menambah larutan dengan NH3, dan yang ketiga menambah larutan dengan NH4Cl. Langsung saja, jadi kita tahu bahwa buffer itu mempertahankan pH, tapi ketika kita tambahkan suatu zat bisa mengubah pH, tetap aja dia akan berubah pH-nya. Cuman tidak terlalu signifikan. Nah, katakan ingin menurunkan pH. Kalau ingin menurunkan pH berarti menuju apa nih? Nah, menuju asam ya. Nah, supaya menuju asam kita tambah yang asam. Berarti jawabannya udah pasti HCl kan? Kalau asam NaH3 ini dia akan menjadi basa. Sedangkan penambahan Na4Cl ini akan menjadikan garam asam. Nah, maka jawabannya yaitu di 1 dan 3. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 15, pertanyaannya, di dalam pelarut air, HCN adalah asam lemah, sedangkan NH3 adalah basa lemah. Sifat larutan 1,0 molar NH4CN adalah baik, langsung saja kita bahas. Jadi, untuk garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah itu kita tidak perlu cari pH-nya. Cukup kita lihat keadaan Kb-nya aja yang dijadikan teori. Nah, kalau misalkan Ka itu lebih besar dari Kb, garamnya itu bersifat asam. Nah, kalau misalkan Ka lebih kecil dari Kb, maka akan bersifat basa. Nah, jika Ka sama dengan besarnya Kb, berarti ia bersifat netral. Ya, pH-nya itu pasti 7. Jawabannya ada dua kemungkinan. Kalau enggak basa kuat, berarti basa lemah. Karena kan di sini Ka-nya 10 pangkat min 10. Itu lebih kecil dibandingkan 10 pangkat min 5. Berarti Kb lebih besar dari Ka, maka dia akan bersifat basa. Jadi tidak mungkin pilihan yang B. Yang paling tepat adalah E, yaitu basa lemah. Baik, selanjutnya untuk soal 16, di mana pertanyaannya, konsentrasi minimum yang diperlukan untuk mengendapkan ion Ag+ dalam suatu larutan yang mengandung campuran ion Ag+ sebesar 0,1 molar dan Pb12 0,1 molar adalah. Nah, pada pembahasan ini kita gunakan KSP-AgR. Karena kan kita ingin mengendapkan dia, maka AgL akan terurai menjadi Ag+ ditambah ini, berarti KSP sama dengan seperti yang sudah terpampang dalam layar, akan mendapatkan hasil sebesar 8,3 dikali 10 pangkat min 16. Nah, maka jawabannya yaitu A. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 17, di mana pertanyaannya, dalam suasana basa, logam kobalt dapat mengalami reaksi oksidasi menjadi COOH3, sementara natrium hipoklorit NaCl dapat direduksi menjadi NaCl. Apabila reaksi tersebut disetarakan, maka koefisien reaksi kobalt dan NaOCl adalah. Baik, langsung saja kita bahas di mana reaksi CO-nya akan terurai menjadi CO3+ ditambah 3-emin, di mana OCl- ditambah H2O ditambah 2-emin akan terurai menjadi Cl- ditambah 2OH-. Nah, jadi di reaksi tersebut akan mendapatkan 2CO bereaksi menjadi 2CO3 ditambah 6-emin. Nah, 3OCl ini 3OCl- ditambah 3H2O ditambah 6-emin akan terurai menjadi 3Cl- ditambah 6OH-. Nah, bisa dilihat dalam slide untuk reaksi-reaksinya, maka koefisien CO sama dengan 2,
dan Nah, sebelumnya itu disetarakan ya, maka koefisien CO sama dengan 2 dan koefisien NaOCl sama dengan 3. Maka jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 18, pertanyaan. Berikut ini diberikan deret keaktifan beberapa logam. Bisa dilihat di dalam layar, sudah terpampang. Nah, pertanyaannya, ion yang dapat direduksi oleh Zn adalah. Baik, langsung saja kita bahas. Nah, kita mempunyai suatu pemahaman di mana semakin mudah teroksidasi berarti dia semakin sulit terreduksi. Nah, semakin sulit teroksidasi, dia maka akan semakin mudah terreduksi. Nah, Zn akan dapat mereduksi logam yang lebih mudah mengalami reduksi. Nah, logam yang lebih mudah mengalami reduksi berada di bawah Zn. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dilihat di dalam layar, di mana di bawah Zn itu ada Cr3+ dan Fe2+. Jadi jawabannya adalah C. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 19, di mana pertanyaannya, suatu sel elektrokimia memiliki diagram sel sebagai berikut. Bisa dilihat di dalam layar. Nah, potensial sel standar yang terukur adalah 0,35 volt dan potensial reduksi Coulomb adalah 1,36 volt. Nah, pertanyaannya, potensial reduksi standar dari PU4+ atau PU3+ adalah. Nah, kalau kita mau cari potensial sel itu kan katoda dikurangi dengan anoda. Berarti untuk mencari nol sel itu berarti E di daerah katoda dikurang dengan E di daerah anoda. Maka kesimpulannya Cl itu sebagai katoda karena dia di sebelah kanan, Pu3+ dan Pa4+ ini dalam bentuk ion gitu. Jadi untuk membantu terjadinya redoks menggunakan elektroda inert. Maka kesimpulannya E0 sel untuk E katodanya kan berarti ECl, untuk anodanya adalah EPU. Kita tinggal masukin aja datanya. Potensial standar yang terukur adalah 0,35. Nah, jadi 0,35 inilah potensial dari reaksi sel di atas. Dan potensial reduksi Cu adalah ini yang ditanya. Potensial reduksi standar dari Pu ini, nah kita tinggal masukin aja ke dalam rumus ini. Maka akan mendapatkan hasil sebesar 1,01 volt. Atau dalam option B. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 20 di mana pertanyaannya, elektrolisis umum digunakan untuk mendapatkan logam murni dari ion-ionnya. Nah, suatu percobaan dilakukan dengan memberikan arus sebesar 3 ampere selama 2 jam terhadap larutan ion logam X yang bermuatan +2. Di akhir percobaan diperoleh logam X sebesar 7,11 gram. Nah, logam X tersebut adalah. Nah, untuk menebak logam X-nya kita butuh AR-nya ya. Kita menggunakan hukum Faraday dalam kasus ini supaya kita bisa mendapatkan AR-nya. Di mana rumusnya yaitu W sama dengan AR dikali I dikali T per PBO dikali 96500. Nah, jadi kita tinggal masukin saja nih rumus data-data yang sudah diperoleh di dalam layar di bagian diketahui. Maka akan mendapatkan AR sebesar 63,529. Nah, ini mendekati logam apa? Nah, sudah pastinya Cu. Maka jawabannya yaitu C. Yaitu dalam logam Cu. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 21, di mana pertanyaannya, kelarutan molar magnesium hidroksida dengan Ksp 8 kali 10 pangkat min 12 dalam suatu larutan penyangga dengan pH 11 adalah.
Nah, pada soal ini ditanya kelarutan molarnya, berarti kita hanya bisa berpatok dari magnesiumnya aja gitu, karena aminnya sudah digantikan dengan sistem buffer. Jadi kita buat reaksi ionisasinya yang sudah tertampung di dalam slide, di mana reaksinya MgOH2 terurai menjadi Mg2+ ditambah 2OH-, di mana pH-nya ada 11, kita ubah menjadi POH yaitu 14 kurang 11 menjadi 3, di mana OH-nya sudah pasti 10 pangkat min 3 molar. Nah, KSB MgOH2 ini yaitu Mg2 plus dikali OH min 2, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 8 kali 10 pangkat min 6 molar. Nah, ini setara dengan option jawaban E. Jawaban option E. Selanjutnya yaitu soal nomor 22. Pertanyaannya, jumlah isomer C2H2Cl2 yang termasuk isomer geometri cis trans adalah, nah kita bisa lihat jawabannya itu ada di bagian sebelah kanan. Nah, cara kasih nomornya itu 1 tetap kita letakkan di bawah gugus ketonnya ya. Nah, 2-nya itu jangan di sebelah kanan. Nah, bisa dilihat ini merupakan jawaban dari isomer geometri cis trans dari C2H2Cl2 yang adanya 3, di mana ada trans 1,2 dikloroetana, cis 1,2 dikloroetana, dan 1,1 dikloroetana. Jadi jawabannya yaitu option C. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 23, di mana pertanyaannya nama IUPAC senyawa berikut adalah, bisa dilihat untuk gambarnya itu. Langsung saja kita bahas untuk soal nomor 23. Nah, cara kasih namanya itu, nomor 1-nya itu kita tetapkan di bawah gugus ketonnya ya. Nah, ya, nomor 2-nya jangan di sebelah kanan karena terlalu jauh dari alkenanya. Berarti 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka cabangnya 2 ya, bagian metil. Ini H3C dan CH3. Maka jawaban yang paling tepat ya pastinya sudah D ya, karena siklopentana gitu. Maksudnya ada 5. Tadi rantai utamanya 2 enon. Artinya N ini enanya ya, untuk on ini berarti keton. Gitu. Nah, di posisi kedua si enanya ketonnya nomor 1. Enggak disebut lagi, maka jawabannya sudah pasti D, yaitu 2,4 dimetil siklopen 2 enon. Selanjutnya yaitu soal nomor 24. Pertanyaannya, senyawa DDT sejak tahun 1945 sampai dengan 1980 banyak digunakan sebagai pembasmi insektisida penyebab penyakit malaria. Di antara pernyataan mengenai DDT di bawah ini yang benar adalah, baik, langsung saja kita jawab. Nah, pada DDT tidak ada karbon kiral, karbon mengikat 4 gugus atom atau berbeda, dan DDT ini bersifat nonpolar, ia larut dalam lemak. Nah, seperti yang sudah kita lihat di dalam option soal nomor 24 ini, tidak ada jawaban yang benar. Baik, langsung saja kita lanjut untuk soal nomor 25. Pertanyaannya, oksidator yang tepat digunakan untuk mengoksidasi metilbenzena menjadi asam benzoat adalah, baik, langsung saja kita bahas. Nah, syarat terjadinya oksidasi metilbenzena atau sebuah akil benzena menjadi asam benzoat adalah akil benzena ini memiliki atom C benzilik yang kemudian dioksidasi dengan oksidator kuat seperti KMNO4 atau kalium permanganan. Maka jawabannya adalah E, yaitu larutan kalium permanganan. Baik,
Langsung saja kita next untuk soal yang selanjutnya, yaitu soal nomor 26, di mana pertanyaannya, di antara senyawa berikut yang merupakan produk dari reaksi brom atau CCl4 dengan alkena atau C4H8, yaitu bisa dilihat struktur senyawanya yang sudah terpampang di dalam layar. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, untuk strukturnya yaitu sudah terpampang di dalam layar, di mana di awal itu bereaksi dengan Br2, yang kedua juga bereaksi dengan Br2, dan yang ketiga juga bereaksi dengan Br2. Nah, next untuk soal nomor 27, pertanyaannya, produk minor yang penting dari reaksi antara natrium sianida dengan 2-iodo-pentana dan aseton anhidrat adalah. Nah, mari kita bahas. Secara umum reaksi yang terjadi itu yaitu R-X ditambah NaCN akan menjadi RCN atau produk mayor ditambah alkena sebagai produk minor. Nah, di mana X ini adalah halogen seperti Cl, Br, I, dan R ini adalah alkil. Bisa dilihat di bagian di kiri itu sudah terjadi reaksi-reaksi yang terjadi, di mana sudah direaksikan dengan NaCN akan menghasilkan 2-metil-pentananitril dan 2-pentena. Maka jawabannya yaitu option B. Baik, selanjutnya untuk nomor 28, di antara pernyataan berikut yang benar tentang ikatan C rangkap C dalam benzena adalah. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk soal ini fokusnya adalah tentang ikatan C-C dalam benzena. Dan jawaban yang paling tepat adalah energi ikatan C rangkap ikatan C memang lebih kecil dari energi ikatan C rangkap 2C dalam benzena itu sendiri. Maka jawabannya ialah B. Mempunyai energi ikatan yang lebih kecil daripada ikatan C rangkap 2 dengan C. Dan selanjutnya untuk soal nomor 29, suatu senyawa Y dapat menghilangkan warna brom jika ditambahkan dengan Br2 atau CCl4. Nah, senyawa tersebut adalah. Langsung saja kita bahas. Mohon maaf. Langsung saja kita bahas nomor 29. Nah, alkena bereaksi dengan larutan bromin atau Br2 dalam pelarut organik seperti tetraklorometana atau CCl4. Nah, ikatan rangkap akan putus dan atom brom terikat pada masing-masing karbon yang berikatan rangkap itu. Nah, brom kehilangan warna merah menjadi coklat, berubah menjadi cairan yang tidak berwarna. Misalnya 1-pentena. Bisa dilihat kata rangkapnya 1,2 dikloropentana. Maka jawabannya yaitu E. Nah, itu pentena ya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 30. Pertanyaannya, senyawa trikloroetana banyak dipakai sebagai bahan pembersih. Nah, di antara reaksi berikut yang dapat bereaksi dengan trikloroetana menghasilkan produk kiral adalah, bisa dilihat di dalam gambar bagian kiri, itu yang terjadi trikloroetana direaksikan Br2 menjadi C-kiralnya itu diapit oleh H, Br, dan Cl. Maka yang menghasilkan produk kiral itu yaitu Br2. Jadi jawabannya adalah B. Baik, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan soal esai. Nah, pertanyaannya, mineral dolomit mengandung campuran magnesium karbonat dan kalsium karbonat. Nah, mineral ini memiliki banyak manfaat, di antaranya sebagai batu hias, sebagai sumber pembuatan magnesium oksida dan logam magnesium, serta di dalam aplikasi
kultura yang bermanfaat untuk membantu menjaga pH media. Nah, analisis kandungan dolomit dapat dilakukan menggunakan titrasi asam basa sebanyak 0,1000 gram. Sampel dolomit dilarutkan di dalam 50,00 ml larutan HCl 0,1000 molar, dan selanjutnya kelebihan asam dalam larutan dititrasi dengan 32,55 ml larutan NaOH sebesar 0,0872 molar. Nah, yang ditanyakan yaitu tuliskan persamaan reaksi yang setara antara sampel dolomit dengan HCl lengkap dengan fasenya. Yang ke B yaitu tuliskan persamaan reaksi yang setara dalam titrasi HCl dan NaOH. Dan yang terakhir yaitu hitung mol HCl yang bereaksi dengan sampel dolomit. Baik, langsung saja kita bahas untuk pertanyaan yang A tadi. Nah, komponen dalam dolomit ini ada dua ya, yaitu senyawa magnesium karbonat atau MgCO3 dan kalsium karbonat atau CaCl3. Nah, perlu diingat bahwa karbonat itu biasanya dengan asam akan mengalami dekomposisi lagi. Ya, jadi kan sebenarnya CO3 yang asam menjadi H2CO3 dan terdekomposisi menjadi CO2 plus H2O. Maka reaksinya bisa dilihat di dalam layar, di mana MgCO3 solid ditambah 2HCl aqueous terurai menjadi MgCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. Sedangkan CaCO3-nya CaCO3 solid ditambah 2HCl aqueous terurai menjadi CaCl2 aqueous plus CO2 gas plus H2O liquid. Baik, untuk selanjutnya bagian pembahasan yang soal B. Nah, pada soal ini, reaksi titrasi biasa ya kita tinggal tulis aja NaOH hanya di soal tersebut. NaOH-nya dalam larutan ya, atau aqueous, itu ditambah dengan HCl. Nah, HCl juga aqueous menghasilkan NaCl yang garam, tapi garam di sini juga aqueous karena NaCl itu garamnya yang mudah larut dan produk sampingnya H2O fasenya liquid. Bisa dilihat dalam layar reaksinya, NaOH aqueous ditambah HCl aqueous akan terurai menjadi NaCl aqueous plus H2O liquid. Baik, untuk yang terakhir yaitu pembahasan bagian C. Nah, jadi di sini kita mengetahui berapa mol HCl yang bereaksi dengan dolomit. Kita harus cari tahu dulu mula-mula dan sisanya. Nah, jadi sisanya pasti dari titrasi dengan NaOH, karena pada soal NaOH dibilang kelebihan asam. Selanjutnya, dititrasi dengan NaOH, berarti asumsinya di situ tepat bereaksi, di mana mol HCl mula-mula itu 0,1 molar dikali 50 mili akan mendapatkan hasil sebesar 5 milimolar atau 5 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, mol HCl sisa itu sama dengan mol NaOH. Jadi tinggal masukkan saja 0,0872 molar dikali 32,55 mili akan mendapatkan hasil sebesar 2,48 milimolar atau 2,8 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, mol HCl yang bereaksi sama dengan mol HCl mula-mula dikurangi dengan mol HCl sisa. Jadi kita tinggal masukin saja data-data yang sudah diperoleh tadi, yaitu 5 kali 10 pangkat min 3 mol dikurangi 2,84 kali 10 pangkat min 3 mol akan mendapatkan hasil sebesar 2,16 kali 10 pangkat min 3 mol. Baik, sekian pemaparan pembahasan soal KSNS bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya tutup dengan ucapan terima kasih dan pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.